Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo, Scorpio, dan Virgo ya. Oke, seperti biasanya ya, kenapa 3 zodiak langsung disatukan? Karena energi kalian mirip-mirip ya. Untuk menghemat waktu, langsung saja di readingkan satu kali ya. Oke. Em, tema atau judul games kita kali ini adalah dirinya yang saat ini cemburu padamu. Kira-kira siapa dan bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke. Kita langsung saja untukmu ya. Di sini ada 3 file ya. Silahkan kamu pilih. Kalau ada 3 orang, si A, si B, si C ya. Ataupun mungkin kalau cuma 1 orang, bisa pilih salah satu di antara ketiga file ini ya. Ini file pertama, file kedua, dan file ketiga. Kalau ada 3 orang, bisa si A untuk file pertama, si B untuk file kedua, dan si C untuk file ketiga ya. Jadi contohnya, si A, kamu melihat dia cemburu karena apa ya? Ya itu bisa ya. Oh, ternyata si B cemburu karena ini, si C cemburu karena ini gitu ya. Jadi sesuaikan intuisimu ya. Dan seperti biasa, kalau terlalu cepat bisa kalian pause dulu. Setelah kalian pause, baru kalian bisa lanjut mendengarkan readingannya. Oke, saya mulai dulu dari file pertama. Saya sisihkan file kedua dan saya sisihkan file ketiganya. Kita lihat untuk file pertama, berikan energi kalian ya, Leo, Scorpio, Virgo. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Leo, Scorpio, dan Virgo. Oke, yang cemburu padamu, yang cemburu akan dirimu, Leo, Scorpio, Virgo. Kita lihat. Oke. Untuk kalian ya yang di file pertama ya, dan maaf agak sedikit berisik ya, dan suara saya agak serak ya. Kenapa ya? Oke, mungkin mau batuk, mau radang kali ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas, dan maaf atas ketidaknyamanannya kalau berisik ya. Oke, kita langsung saja. Wah, nih orang ya. Orang ini dia cemburu akan dirimu yang tidak konsisten. Dia merasa bahwa kamu kok mempunyai yang lain gitu, ataupun memprioritaskan yang lain dibandingkan dirinya, entah dengan sahabatmu, entah dengan yang lain, ataupun di sini ada dia yang terkoneksi dengan kamu dari hubungan triparti, yang mana dia cemburu kenapa kamu masih sama-sama dengan pasangan sahmu gitu. Ataupun mungkin kondisinya kalau seandainya dia yang korban, kamu yang korban, berarti kamu berpikir bahwa kenapa ya dia pergi dengan yang lain ya, kurang saya apa. Nah ini ya, kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan saja, karena energinya juga bisa terbolak terbalik. Ataupun juga kalau ini terjadi pada dirimu, berarti energimu, kalau tidak ya berarti energi orang lain gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu saat ini ya, di file pertama, dia cemburu kamu masih lebih up terhadap orang lain kebanding dirinya, dimana yang dia inginkan itu adalah dirimu seutuhnya. Yang mana dia inginkan adalah kamu bisa menjadi pribadi yang membuatnya bahagia ya. Dia inginkan kamu, cuman kok kamu nggak ke dia gitu. Kalau seandainya ini posisinya sahabat ya,
dia merasa bahwa kok kamu lebih up terhadap orang lain ya kebanding saya cemburu. Kamu sekarang lebih dekat dengan si ini, kamu sekarang lebih dekat dengan si itu. Ya, kenapa bisa seperti gitu? Dia cemburu, walaupun hanya sekedar sahabat. Ataupun mungkin sekarang pasanganmu, dia cemburu dengan mungkin sahabatmu yang terlalu dekat dengan dirimu. Padahal kalau dibilang ya urusan kerjaan, tapi tetap aja dia cemburu. Kenapa? Karena kamu sudah tidak seperti yang dulu. Mungkin dulu kamu tidak, dulu kamu hangat, sekarang kamu kok dingin. Ya, sudah nggak ada kehangatan lagi untuk dirinya. Itu yang dicemburu dari kamu. Kenapa? Sifatmu berubah. Kamu tidak seromantis dulu. Ini kalau pasangan. Ya karena ada pasangan yang cemburu dengan lawan jenis. Ataupun mungkin sahabatmu aja contohnya ya. Macam contohnya kamu cowok. Kamu jalan dengan si ini. Walaupun sesama jenis ya. Bukan berarti kita bilang gay atau lesbi, enggak ya. Tetapi maksudnya kok dengan dia terus. Kamu kemana saja. Pergi sama-sama terus. Tinggal aja pergi ke sana. Tinggal aja pergi ke sini. Ya, baikor terus. Sedangkan kamu nggak lihat di sini saya nih cari uang, saya ini urus rumah tangga, bantu kayak urus rumah atau apa. Ini kalau sudah menikah ya. Ataupun mungkin kondisinya kalau macam kamu sekarang kondisinya ada di dalam hubungan pacaran, ya dia cemburu juga. Kamu itu kok menelantarkan saya? Sudah nggak dinikah-nikahi, datang hanya sesuka hati dan pergi suka-suka juga. Tidak melihat dari sisi saya kesepian atau bagaimana, membutuhkan kamu atau bagaimana. Kamu datang enak-enak aja, suka-suka gitu. Disuruh cari duit nggak cari duit. Tapi kalau hambur-hamburkan dengan sahabat kamu bisa. Nah ini yang dia kayak apa ya, greget gitu sebenarnya. Itu menurut dia ya. Ini pun bisa energinya terbolak-terbalik. Mungkin kamu yang cemburu akan dirinya, yang seperti gitu, yang mana menelantarkan kamu. Tidak bertanggung jawab. Ada pula saya lihat di sini yang sudah nikah ya, hubungan triparty. Ataupun juga yang tadi saya bilang, dia lebih fokus pada dirinya, pencapaian dengan apapun yang dia inginkan, malah mengorbankan kamu. Nah ini ya, jadi ini ada toksik untuk kamu ya, ibaratkan kamu tuh dalam hubungan toksik. Kenapa? Dia mengorbankan dirimu, cintamu untuk kesenangan dia. Dia tidak melihat bahwa kamu kondisinya saat ini happy kah, tidak kah, sedih kah, tidak kah. Pokoknya intinya ya dia happy-happy aja gitu. Karena dia tahu kamu mandiri. Ya. Jadi orang ini kalau mau dibilang cemburu juga sama kamu, ya ada kecemburuan makanya dia balas. Ini saling membalas juga soalnya. Contohnya, kamu mungkin gak ada waktu untuk dirinya, dia balas juga, dia kan gak memberikan waktu untuk dirimu. Ataupun mungkin contohnya, kamu gak memberikan dia apa yang dia inginkan, ya dia juga akan membalas. Macam contoh perhatian yang lebih, dia akan membalas juga. Dia tidak akan memberikan perhatian yang lebih untuk dirimu. Ini orangnya ibaratkan saling membalas ya, masih childish ya. Jadi masih ingin mengerti dan masih ingin diprioritaskan. Padahal kalau dalam cinta kan harus saling memberi dan saling menerima, atau bahkan lebih banyak rela berkorban demi cinta dibandingkan berharap dari cinta. Jadi seperti gitu ya. Orang-orang terkoneksi dengan kamu di PL pertama nih, ya pokoknya intinya bisa mengorbankan cintanya demi dirinya gitu, demi kepuasan, demi keuntungan. Ya. Dia cemburu kepadamu dikarenakan yang pertama ya dia melihat kamu lebih up terhadapnya. Ya, artinya lebih up daripada dia, maaf bukan terhadapnya tapi terhadap dia. Artinya kompetisi. Dan dia tahu itu, kamu lebih dari dia, entah dari keuangan, dari bakat, dari kemampuan. Ya, makanya dia cemburu. Ataupun juga ya tadi ya, makanya tadi saya dibilang kan kamu itu kayak macam mandiri kan, jadi dia santai aja. Dia pergi dengan yang lain.
Nah, ini orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih di pile pertama ini masih belum menemukan jati diri, masih mencari jati dirinya sehingga dia masih bermain, belum ada tanggung jawabnya. Kalaupun sebenarnya kamu terkoneksi dengan seorang sahabat, ya, sahabat ini masih ya mau mencari orang-orang yang ibaratkan lebih dari dia. Ya, sevibrasi, yang enjoy, yang asik gitu ya. Untuk asik-asik aja, nggak ada rela-rela berkorbannya atau menjadi pribadi yang baik, mencari sahabat yang tulus ya. Pokoknya intinya selama kamu happy, saya pun happy. Kamu jangan datang bawa penderitaan buat saya, intinya gitu aja. Pokoknya sahabat-sahabat yang bisa membuat hidupnya asik, hidupnya enak aja gitu ya. Dan kalaupun seandainya kamu pun yang dia merasa bahwa kamu orang yang bisa diajak untuk happy dan kamu berpaling darinya, dia akan marah. Dia kayak seakan-akan, kok nih orang nih begini ya. Akhirnya dia cerita-cerita lagi, ataupun mungkin malah ya dia malah menceritakan sahabatmu itu yang kamu dekat dengan dia, jelek-jelekan dia gitu, untuk bisa mendapatkan dirimu, supaya kamu tetap di dirinya aja yang prioritas ya. Jadi orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile pertama ini masih ya, dia cemburu entah dengan dirimu yang mempunyai kemampuan bakat yang bagus ya, dan lebih cemburu juga karena dia tidak diprioritaskan. Dia mau diprioritaskan, dia mau dilihat, dia mau diinginkan, dia mau, pokoknya dia terus tanpa melihat dari sudut pandang kamu ataupun orang lain. Seperti gitu ya, jadi masih childish, masih ego. Oke, dan orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile pertama di sini dari zodiaknya, di sini ada Libra, Scorpio, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Aries, Taurus, dan Gemini. Dari inisial ada huruf C, M, D, H, P, Q, L, Y, T, D, U, S, M, J, W, B, H, L, I, R, T, dan K ya. Oke, itu yang saya lihat dari file pertama. Semoga resonate. Kita lanjut ke file keduanya. Oke, kita ke file kedua. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo, Scorpio, dan Virgo yang memilih pile kedua. Kita lihat apa yang terjadi dengan orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile kedua, yang dia cemburui entah dirimu, entah dirinya, ataukah orang lain. Saya lihat di sini dia masih ingin kamu lebih up terhadapnya. Dia cemburu kamu itu star ya, hampir mirip dengan file pertama ya. Kamu banyak sahabat sehingga terkadang kamu menduakannya. Ini kalau bicara pertemanan ya, dia lihat kamu multi talenta, dia lihat kamu mandiri, dia lihat kamu sosok yang bijaksana, sosok yang periang. Tetapi kenapa kadang-kadang kamu tidak melibatkan dirinya dalam kebahagiaanmu? Nah, ini sama seperti pasangan. Kalau seandainya kamu terkoneksi dengan orang-orang yang kamu di file kedua ini adalah pasanganmu, dia merasa bahwa kamu kok lebih fokus pada sahabatmu ya dibandingkan saya sebagai pasanganmu. Kamu bahagia dengan pasanganmu, bahagia dengan sahabatmu, tetapi tidak bahagia bersama diriku. Itu pemikirannya. Dia cemburu. Lebih baik kalau begitu saya jadi temanmu aja dibandingkan saya jadi pacar tapi serasa kayak saya patung. Itu menurut dia. Ataupun mungkin kamu bahagia dengan dirimu sendiri tanpa melibatkan dirinya. Contohnya kamu ada selebrasi apa gitu ya, kamu dengan sahabatmu, yuk ayo kita makan-makan, kita ada pencapaian, macam contoh kamu juara atau apa, tapi tidak melibatkan dia, yuk mari sini makan, yuk sama-sama makan, makan malam atau makan malam romantisan bersama. Itu yang diinginkan, diprioritaskan oleh dirimu, yang mana kamu harus bisa melibatkan dia dalam segala hal yang ada pada dirimu. Kamu tuh kayak tertutup dan dia merasa bahwa kamu itu penuh dengan misteri, banyak yang disembunyikan atau ditutup-tutupi. Ya, dia serasa bahwa kamu itu penuh dengan drama. Ya, karena seakan-akan itu macam teka-teki.
ya, alur cerita maju mundur, ya. Kadang-kadang kamu pergi bersama sahabatmu meninggalkan dirinya dan tiba-tiba kamu datang muncul tiba-tiba, "Hai sayang, apa kabar? Saya datang." Gitu. Itu menurut dia. Ataupun ini energinya juga bisa terbolak-terbalik ya. Bisa di dirimu yang merasa seperti gitu, pasanganmu acuh tak acuh terhadap dirimu dan datang sesuka hatinya dan pergi juga sesuka hatinya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Orang ini dia apa ya? Ini lebih ke prioritas sebenarnya. Kalau bicara kompetisi secara sehat juga ya. Artinya dia nggak terlalu merasa kompetisi ya, karena dia tahu bahwa kamu yang lebih dan lebih. Bahkan dia merasa bahwa kamu adalah penolongnya, kamu adalah penopangnya. Cuman kamu itu nggak hadir untuk dirinya. Nah itu dia, itu yang dia kayak sayangkan. Kenapa ya? Malah kamu pergi dengan sahabatmu, malah kamu pergi dengan yang lain tanpa melibatkan dia, tanpa memprioritaskan dia, tanpa meliriknya sekalipun. Kadang-kadang di telepon kamu nggak angkat. Seakan-akan saya ini patung ya, saya ini hanya pelengkap aja atau status aja untuk kamu. Sedangkan saya ini perlu kamu, hatimu, cintamu. Ya. Kalau dalam bidang kalau dalam persahabatan pun sama, kamu datang itu kalau ada maunya aja. Bisa lihat dong PR yang ini, bantu dong PR yang itu. Seakan-akan ini kalau kita minta bantuan dia nggak ada, tapi kalau seandainya apa dibilangnya, kamu minta bantuan saya selalu ada untukmu. Apalagi bicara pelit. Pelit sekali ya dia. Padahal kemarin saya bantu dia, tapi sekarang saya pinjam ini aja dia nggak mau kasih. Pelit ilmu. Ini kalau dalam mungkin pertemanan di bidang studi ya. Ataupun sama, macam contoh pertemanan, kemarin saya bantu dia di sini, antarkan saya, sekarang saya minta bantuan dia tidak mau. Malas deh. Ini bicara cemburu karena apa? Cemburu pada dirinya, cemburu pada seakan-akan keegoisannya gitu. Ya, macam seakan-akan saya sudah kasih kamu. Cemburu ini kan ibaratkan kayak macam ada sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi tapi akhirnya terjadi kan. Kayak jealous langsung gitu. Ya, tahu begitu mendingan saya nggak usah bantu kamu dari kemarin. Nah ini pemikiran dia. Seakan-akan itu harus membalas kebaikan yang sama seperti dia memberikan kebaikan kamu di waktu yang lalu gitu. Saling harus membalas kebaikan atau saling membalas pertolongan. Ataupun malah mungkin dia merasa bahwa kemarin saya bantu dia tapi sekarang dia tidak bantu saya, malah dia bantu yang lain. Nah ini ada sisi pelit juga. Sehingga orang-orang terkoneksi dengan kamu di file kedua ini, ya intinya dia sekarang lebih up terhadap dirinya gitu, dan berusaha untuk bisa lebih up terhadap dirinya ya. Dan ya setidaknya kamu bisa memahami akan dirinya, jangan menduakan dirinya. Dia mau kamu seutuhnya, jangan ada melihat yang lain. Dia akan sakit hati dan akhirnya menarik diri gitu ya. Dan berusaha untuk bisa lebih upkan dirinya supaya bisa menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang star, yang mana kamu bisa melihatnya. Jadi seperti gitu ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di file kedua ya, yang pastinya dia cemburu karena dirimu menduakannya, tidak memprioritaskannya ya, dan berharap kamu bisa up terhadapnya, bisa memberikan perhatian penuh untuknya ya. Oke, itu yang saya lihat ya, semoga resonate. Dan untuk orang-orang terkoneksi dengan kamu di file kedua dari zodiak, di sini ada Taurus, Aries, Libra, Virgo, Sagittarius, Capricorn, Pisces, Leo, dan Taurus ya. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, Q, H, A, L, D, Y, M, S, T, R, D, U, B, K, H, A, L, W, J, R, O, M, J, K, H, dan T ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat dari file kedua. Semoga resonate dan kita lanjut ke file ketiganya. Oke, saya sisihkan file kedua. Kita ke file ketiga. Oke, berikan energimu ya, Leo, Scorpio, dan Virgo.
Sambil saya baca dulu dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo, Scorpio, Virgo. Kita lihat yang saat ini cemburu padamu. Ya, apa yang dia cemburukan? Dia melihat kamu sesuatu seperti star. Ya, dia cemburu pada dirimu atas prestasimu. Ya, kalau kamu sekarang nih kondisinya sebagai sahabat, dia melihat bahwa kamu orang yang pintar, kamu orang yang tekun, kamu orang yang jujur, kamu orang yang disukai banyak orang, disukai guru. Seakan-akan kamu tuh penyaingnya ya, artinya kalau kalian berkompetisi ya, kamu itu salah satu kompetitor dia merasa begitu, padahal kalau dibilang kamu nih berteman loh ya, tapi saya rasa kayak kompetitor. Sama seperti kalau kamu dalam hubungan percintaan, seakan-akan kamu itu bukan saling melengkapi tapi saling berkompetisi, yang mana dia merasa bahwa saya nih sebagai pasanganmu ingin bahagia untuk dirimu, tapi kok serasa kamu kayak macam serasa kurang dan akhirnya kamu yang harus mencari. Macam contohnya ya, kamu sudah berikan dia rumah ya, tetapi akhirnya dia merasa kayak kayaknya rumah ini kurang bagus deh, sudah deh saya kerja untuk bisa beli rumah ala saya gitu. Ataupun mungkin kondisinya pokoknya intinya kamu punya, dia harus punya juga gitu. Padahal kalau dibilang ya kamu punya sudah ada, ya kamu beli yang lain gitu. Jangan beli rumah besoknya juga kamu beli rumah. Dia beli rumah, kamu juga besok beli beli mobil, dia juga besok beli mobil. Seakan-akan berkompetisi, saya punya, kamu punya sendiri, saya punya sendiri. Nggak bisa kayak macam sama-sama, mari kita pakai sama-sama gitu. Ya, jadi ibaratkan waktu ini nggak ada untuk bercinta, waktu ini nggak ada untuk intens bersama. Kenapa? Karena fokus untuk pencapaian karir masing-masing, cita-cita masing-masing, keinginan masing-masing. Itu menurut dia. Seakan-akan kamu itu, ya memang dia tahu bahwa kamu itu star, kamu itu punya kemampuan, kamu punya artinya jiwa kompetisi kamu tuh bagus ya, dan sportif juga. Cuman ya dia merasa bahwa kamu itu menyaingi dia, seakan-akan kamu mengambil alih tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Kalau seandainya kamu sebagai cewek ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang wanita karir juga. Jadi kamu bisa menyesuaikan, ataupun ini di dirimu ya. Dia merasa kamu itu kayak macam ya pokoknya intinya dia merasa bahwa kok kamu sekarang kok kamu berubah ya, seakan-akan kayak macam saya ini nggak ada apa-apanya gitu. Ataupun bukan begitu, tapi maksudnya dia merasa minder aja terhadap kelebihanmu. Karena orang ini kan jiwa kompetisinya kuat ya, tinggi ya, dia mau lebih dirinya dan dirinya. Dia nggak mau melihat orang itu lebih dari dirinya. Dia merasa bahagia bersamamu, tapi kok seakan-akan kayak tidak bahagia gitu, kayak kurang aja ya. Karena dia tidak mau dikatakan kurang, dia mau dikatakan lebih. Padahal sebenarnya dia tahu bahwa kamulah yang mempunyai banyak kelebihan dari dirinya, tapi dia tidak mau mengakui kelebihan kamu itu. Kenapa? Harga diri. Dia berpikir bahwa nanti kamu menginjak-injak dia, menganjak-anjak harga dirinya. Ya, dia takut itu, dan dia takut bahwa suatu saat nanti kamu pergi meninggalkan dia karena ketidakmampuannya. Orang ini minder. Dia tahu banyak kekurangannya, dan kamu punya kelebihan, tapi dia seakan-akan tidak mau mengakui itu. Seakan-akan dia mau bahwa saya lebih, kamu kurang. Ya, macam contohnya, kalau uang kurang, sudah tahu dia nggak kerja, dia nggak memberikan kamu nafkah, tapi seakan-akan dia bilang itu karena dia boros. Pokoknya selalu aja menyalahkan, kalau seandainya ada kekurangan atau kesalahan selalu melimpahkan kepada kamu. Kenapa? Karena dia tidak mau dikatakan salah, dia tidak mau dikatakan tidak mampu untuk memberikan nafkah atau memberikan kebahagiaan. Orang ini kan saya lihat dia mau memberikan kebahagiaan, cuman karena kompetitornya tinggi, jadi seakan-akan toksik untuk dirinya sendiri, yang mana dia merasa bahwa dirinya paling benar, tidak pernah ada kesalahan. Dan kalaupun ada kesalahan, dia limpahkan kesalahan itu pada orang lain, seakan-akan tanggung jawabnya sudah selesai. Sebatas itu aja. Contohnya, dia sudah punya rumah ya, tapi dia nggak mau berusaha untuk bagaimana kita makan ya. Dia tahu itu ya, makan ya kamu cari dong, bantu dong, karena mau hidup enak. Bahkan saya lihat di sini ada beberapa yang hanya memanfaatkan kebaikanmu ya, atas kekurangannya, tetapi mau dibilang lebih.
Jadi seakan-akan prestasimu, karyamu, tetapi malah dia klaim bahwa itu punya saya, itu milik saya, itu karya saya. Ini kalau dibilang mungkin studi ataupun mungkin karir ya, dia berani mensikut, menyenggol untuk bisa melengsarkan siapapun yang ada di hadapan dia. Contohnya, kamu yang kerja, kamu satu tim, tapi seakan-akan, ini bicara tim ya, seakan-akan kamu yang kerja sendiri, tapi ujung-ujungnya nanti dampaknya kerja, oh ya gini, ini tim kami. Artinya gitu. Tetapi pada saat kamu komplain, dia marah, dia pergi. Bahkan dia diam dan langsung menusuk kamu, seakan-akan kamu pergi sana. Contohnya, ini kalau dalam hubungan rumah tangga, kamu komplain, kamu cari nafkah dong, kok kamu ini saja sih, duduk-duduk diam-diam. Terus dia bilang, saya kan sudah punya rumah, kamu jangan tinggal enak-enak di situ ya. Begitu. Tetapi pada saat kamu mempunyai sesuatu, mempunyai ini, mempunyai itu, seakan-akan dia melihat bahwa ini hasil karya saya, ini hasil keringat saya gitu. Tetapi pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa, dia pergi, dia bilang, kamu pergi, kamu jangan tinggal enak-enak di situ, santai-santai ya. Karena orang ini toksik. Ya, orang yang di file ketiga nih orangnya toksik, maaf ya agak sedikit berisik. Sudah toksik untuk dirinya sendiri, toksik untuk orang lain juga. Jadi hidupnya tuh nggak penuh dengan warna, penuh dengan kesedihan, air mata, dan kompetisi yang nggak enak-enak aja itu. Hasilnya pun nggak enak, dia menyalahkan orang lain. Dia mau kelihatan bagus-bagusnya aja. Padahal dia tidak tahu ada yang dia korbankan dari hasil yang bagus itu. Artinya dia berkompetisi tidak sehat. Yang mana dia mengambil keuntungan dari orang lain untuk keuntungan dirinya, kepribadi. Dia rela juga mengorbankan pasangan atau anaknya. Contoh, dia punya hutang, tetapi dia lebih mementingkan bayar hutang dibandingkan memberi makan. Padahal seharusnya dia memberi makan supaya kalian sehat, kuat, istrinya juga bisa membantu dalam perekonomian. Itu kan harusnya berpikir begitu kan, tapi dia tidak. Dia rela, sudah kamu nggak usah makan, yang penting uangnya itu kasih ke saya bayar hutang. Padahal hutangnya bukan hutang bersama. Ataupun sebaliknya, dia cari makan di luar, dia biarkan aja keluarga anaknya kelaparan di rumah. Mau makan tidak makan ya terserah, yang penting saya kenyang. Dan saya lihat di sini juga nih orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, entah pasangan, entah sahabat, ember. Dia bisa membongkar aib-aibmu, ya, menyalahkan dirimu, mencerita-ceritai kamu yang nggak benar. Ini entah kalau dalam rumah tangga seakan-akan kayak macam dia bersalah, dia selingkuh karena saya selingkuh karena ini, atau dia selingkuh karena artinya ini seakan-akan kayak macam dia menuduh itu kamu yang salah. Contohnya, saya marah begini karena dia selingkuh, padahal kamu kerja dengan sahabat, cuman dia berpikir dia selingkuh dengan sahabatnya. Ataupun mungkin kondisinya ya, kalau seandainya dia selingkuh, dia bilang, saya selingkuh kan karena dia begini. Ada ya, pokoknya intinya bagaimana caranya supaya dia mendapatkan pembelaan dari orang lain dan bisa membenarkan dirinya dengan cara mulut manisnya. Dia penuh drama, ibaratkan penuh dengan untuk bisa mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwa dia benar. Padahal orang lain saja lihat bahwa dia ini sudah gak benar nih orang ini. Karena hidupnya tuh penuh dengan rasa empati, rasa kasihan dari orang. Jadi keberhasilannya itu dari sikut-menyikut, dari drama. Dan saya lihat di sini ada hubungan menggantung juga, ya. Yang mana mungkin kondisinya, ya dia mungkin sudah mengusirmu, ataupun mungkin status tidak jelas. Ya, kamu pulang kembali ke rumah orang tuamu tapi belum bercerai resmi secara negara. Seakan-akan kamu yang ngurus, kamu yang mau kok. Karena narsistik nih orang. Ya. Seakan-akan penuh dengan drama. Penuh dengan kebahagiaan yang palsu. Yang mana kebahagiaan itu menyakiti hati orang lain. Ya. Karena saya lihat di sini orang ini penuh dengan ambisi-ambisi yang nggak jelas ya, yang mana dia menginginkan karena ada trauma di masa lalu, mungkin karena hidup susah, hidup miskin, hidup
pernah disakiti, tidak diinginkan. Jadi dia serasa itu mau mencari orang yang lebih dan lebih, yang mana bisa membuat dia happy, yang mana bisa memenuhi semua kebutuhannya. Padahal dia tahu bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna, tetapi dia mau membentuk orang itu sesempurna mungkin. Dan kalaupun seandainya kamu sudah tidak sempurna, dia akan pergi melengsarkanmu. Ini kalau seandainya orang ini masih ada dalam hidupmu, saya lihat dia toksik untuk hidupmu. Hidupmu tidak berkembang, hidupmu penuh dengan rasa takut, kecemasan, dan kesedihan. Seperti gitu ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kamu ada sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Dan pada saat kamu sudah tidak mempunyainya, dia pergi. Makanya tadi saya bilang dia cemburu karena apa? Karena saya lihat di sini kamu sudah tahu akan kartunya gitu. Artinya kamu sudah pegang kartunya, bahwa kamu sudah tahu bahwa oh, orang ini ternyata narsistik yang tidak pantas untuk diriku, dan saya harus berhati-hati. Dan saya harus bisa lebih menjaga diri. Dan dia tahu itu. Karena apa? Dia tidak bisa memanfaatkanmu. Makanya dia kecewa. Makanya ada yang di sini saya lihat di sini dia diam saja. Karena dia apa? Malu. Kartunya udah kebaca. Malu tidak mampu menyayangi dirimu. Dan malu karena ya dia tidak bisa apa-apa. Seakan-akan kamu lebih up terhadapnya. Kamu lebih up daripada dia gitu. Ya. Jadi orang ini kompetisi tidak sehat, dan memang ada sedikit gangguan bukan gangguan apa, tapi maksudnya ini ya, tekanan mental ya. Jadi ya biarkan aja dulu, nggak usah terlalu diladeni orang ini. Kalau kamu ladeni, yang capek diri kamu sendiri, yang lelah diri kamu sendiri. Dia malah senang-senang. Kenapa? Karena lihat kamu menderita, itu yang dia suka. Makanya jaga jarak terhadap orang ini, karena dia tidak bagus untuk mentalmu ya. Oke, ini yang saya lihat ya untuk orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile ketiga. Semoga resonate. Dan saya melihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile ketiga dari zodiaknya. Dari zodiak ada Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, dan Cancer. Oke, dari inisial ada huruf D, M, J, P, Q, H, L, D, Y, R, M, J, W, D, U, P, Q, W, L, H, M, D, C, O, K, J, R, N, S, T, W, dan L ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kalian ya, di pile pertama, pile kedua, dan pile ketiga. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.